Bismillahirrahmanirrahim. Ada kisah ini yang disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Imam Al-Zahabi menceritakan ada seorang ulama sunnah. Ini mboten main-main nggih. Seorang ulama, ilmu agamanya luas, ilmu agamanya dalam, yang bernama Imran bin Hitton. Imran bin Hitton ini seorang ahli ilmu luar biasa, ulama luar biasa, ibadahnya juga tentu sangat banyak. Suatu hari beliau ini kemudian ingin menikah dengan sepupunya, ya, seorang sepupunya bernama Hamnah. Dan Hamnah ini adalah seseorang wanita yang punya pemikiran menyimpang, yaitu Khawarij. Artinya punya akidah yang menyimpang. Akhirnya Imran ketika ingin menikahi sepupunya tadi, karena Hamnah sepupunya ini adalah seorang wanita yang sangat cantik, sehingga dia tertarik untuk menikahinya. Padahal dia sudah diingatkan, jangan kamu nikahi Hamnah ini, dia ini seorang Khawarij. Ya, jangan-jangan nanti kamu yang akan masuk ke dalam aliran Khawarij ini. Padahal kamu ini seorang ahli ilmu luar biasa. Apa kata Imran ini? Imran mengatakan, sudahlah, nggak apa-apa, saya nikahi saja. Nanti saya akan ajak pelan-pelan dia masuk kepada ajaran yang benar Ahlussunnah wal Jamaah, supaya tidak menjadi Khawarij. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata menikah. Ya, siapa yang bisa memegang hidayah? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Maka pada saat menikah, ternyata lama kelamaan ulama sunnah ini terpengaruh pemikiran Khawarij oleh istrinya ini, ya, sampai pada akhirnya kemudian Imran bin Hitton ini menjadi orang Khawarij, orang yang akidahnya menyimpang tadi. Coba kebayang ya Bapak Ibu, awalnya seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi lagi-lagi siapa yang kemudian bisa menjamin hidayah? Masih ada dalam diri seseorang, nggak ada yang bisa menjamin, ya, sampai kemudian berpindah akidahnya menjadi Khawarij. Dan ini naudzubillah. Itulah sebabnya betapa mahalnya hidayah. Kita selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terus diberikan keistiqomahan dalam agama Islam yang dengan pemahaman yang benar ini, gitu. Termasuk ada kisah yang lain yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Umuril Akhirah. Kisah ini jamaah yang dirahmati Allah menceritakan kepada kita, dahulu ada seorang ahli ibadah, termasuk beliau ini seorang muadzin, seorang yang biasa mengumandangkan adzan, memanggil orang untuk sholat. Suatu hari ketika dia mengumandangkan adzan, dulu yang namanya masjid, para bapak, para ibu, nggak seperti hari ini ada mic-nya keras dan seterusnya, ya. Dulu orang adzan, muadzin ketika mengumandangkan adzan di menara masjid yang agak tinggi tempatnya supaya suaranya bisa terdengar di seluruh pelosok kampung pada waktu itu. Pada saat dia adzan, dia melihat seorang wanita cantik yang ada di rumahnya. Namanya muadzin ketika mengumandangkan adzan di atas menara, siap melihat. Pas kebetulan di samping masjid ini rumah seorang Nasrani yang punya anak sangat cantik, perempuan yang sangat cantik. Tiba-tiba seorang muadzin ini, ya, tergoda hatinya untuk menikahi wanita tadi, wanita yang sangat cantik tadi. Selesai adzan, turun dia dari menara tersebut, turun dari tempat adzannya, menjumpai wanita tadi dan mengutarakan bahwa dirinya ingin menikahi wanita tersebut. Apa yang dia lakukan jamaah rahmat Allah? Dia mengutarakan, saya ingin menikahimu. Kata wanita yang Nasrani tadi mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa menikahiku? Saya seorang Nasrani, engkau seorang Muslim.
bapak saya Nasrani, nggak mungkin bapak saya akan menyetujui pernikahan kita ini. Apa yang disampaikan oleh muadzin ini? Seorang muadzin ini mengatakan, ya sudah kalau begitu saya akan masuk kepada agama Nasrani. Maknanya dia murtad dari agama Islamnya gara-gara ingin menikahi wanita cantik tadi. Padahal ini agamanya Nasrani. Ternyata zaman rahmati Allah murtad dia. Dia keluar dari agama Islam gara-gara supaya bisa menikahi wanita tadi. Suatu hari naiklah laki-laki ini, seorang muadzin, mantan muadzin tadi, karena dia sudah murtad. Dia naik di atas rumahnya, di atas loteng rumahnya, tiba-tiba dia terjatuh. Pada saat dia terjatuh, dia meninggal dunia. Naudzubillah. Belum sempat dia nikahi wanita yang diidam-idamkannya tadi, dia sudah murtad. Dalam kondisi itulah dia meninggal dunia. Meninggal dalam kondisi meninggalkan agama Islam, hanya sekedar ingin menikahi wanita cantik tadi, dan belum sempat kesampaian menikahi wanita tadi, sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi karena hidayah, ya. Orang yang kalau kemudian tergiur dengan keindahan-keindahan kenikmatan dunia, dia lupa akan hal yang lebih berharga dalam dirinya, keimanan, hidayah, dia lupakan itu. Untuk itu kita butuh sekali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jaminan nggih, ngapunten zaman rahmat Allah, kita sudah sholat setiap hari, kita sudah ngaji seperti ini. Apa menjamin nanti sampai akhir hayat kita itu betul-betul kita masih memegang Islam yang kuat dalam hati kita? Wallahu a'lam. Kita nggak ada jaminan hal tersebut. Ya. Untuk itu selalu kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.